Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku mau lanjutin ceritanya Kak Aji. So buat teman-teman semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa share ke sosial media kalian semuanya, biar banyak yang nonton video aku. Semoga kalian semuanya selalu terhibur dengan konten aku, dan semoga video aku selalu bisa menemani hari-hari kalian. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Aku nggak tahu, mungkin suara aku bisa terdengar jelas oleh kalian semuanya karena di depan itu lagi ada musik, lagi ada acara musik gitulah pokoknya. Tapi nggak apa-apa, aku mau dengerin cerita kalian. Kok dengerin cerita kalian sih? Aku pengen denger pengalaman ini sangat menarik. Aku sesuka itu sama ini orang. Gak tahu kenapa. Mungkin karena memang aku termasuk cowok yang susah untuk jatuh cinta. Kalaupun aku bisa nih, kalau misalkan aku suka sama seseorang, aku tuh sulit untuk mengungkapkan karena aku tuh udah nggak percaya diri gitu. Aku udah kayak pasti bakalan ditolak, pasti gak bakalan diterima, atau pasti bakalan dicengin gitu, aku bakalan diketawain karena saking gak percayanya dulu sama diri aku sendiri. Dulu aku punya banyak teman, aku bisa berteman sama siapapun terlepas dari apakah mereka tuh menganggap aku itu teman atau bukan. Tapi yang aku pikir pada saat itu, yang penting aku punya teman. Walaupun aku dimanfaatin, aku merasa bahwasannya mereka itu ada ketika mereka membutuhkan aku, ya tidak apa-apa. Karena zamannya aku dulu tuh, aku ngerasa punya teman itu lebih berharga gitu loh daripada nggak punya teman. Apa ya? Kalau bilang ambisi, aku ambisi banget ya. Aku tuh termasuk cowok yang kayak untuk mendapatkan sesuatu, walaupun aku nggak pernah dikasih reward apapun sama orang tua aku. Saat aku SD, SMP, sampai SMA, sampai kuliah pun, reward apapun itu nggak aku dapetin dari orang tua aku gitu. Kadang ya aku ada rasa-rasa iri dikit gitu loh dengan teman-teman aku yang aku lihat orang tuanya support banget gitu loh. Suatu hari di sekolahan aku itu ada acara jalan sehat. Aku sama Kaji memang dulu itu belum terlalu dekat banget. Itu di awal-awal masuk gitu, apalagi di 2 bulan 3 bulan pertama itu. Awal-awalnya memang aku suka curi-curi pandang gitu sama dia. Sebisa mungkin aku bisa komunikasi dengan Kak Aji, walaupun Kak Aji pada saat itu dingin banget sikapnya sama aku. Ya tidak masalah, aku juga nggak memaksakan dia untuk bisa suka sama aku. Aku mencari tahu tentang dia sama siapapun, sama orang-orang terdekat sama dia, sampai aku deketin temannya dia, walaupun saat itu aku nggak dianggap gitu. Adalah acara jalan sehat. Jalan sehat itu diadain sama pemerintah sana, yang diikuti oleh semua sekolahan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Dan itu bener-bener rame banget. Itu kalau misalkan kalian tinggal di sana di tahun 2014, itu tuh adalah tahun dimana aku ngerasa bahwasanya aku sangat berharga. Jadi aku sama teman-teman aku itu udah janjian kita untuk mengikuti acara jalan sehat itu. Dan saat itu juga aku udah bilang sama orang tua kalau misalkan di sekolahan hari ini tuh ada acara jalan sehat, aku pengen ikut dan
aku pengen dibekelin gitu loh, dibekelin sarapan sama pengen ada uang jajan, karena takutnya nanti teman-teman aku tuh pada jajan, aku nggak jajan. Walaupun sebenarnya aku juga punya uang, tapi uang aku yang aku tabung itu tuh sebenarnya buat sesuatu yang kayak urgent gitu loh, kayak dibutuhkan ketika orang tua aku nggak bisa ngasih, aku bisa pakai uang tabungan aku gitu. Nah, aku pikir kegiatan jalan sehat ini kan nggak begitu urgent ya, jadi itu uangnya bisalah minta ke orang tua aku. Saat itu aku dikasih uang 3.000. Uang 3.000 ini untuk beli minum gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ada uang gitu loh. Pas zamannya aku SMA, uang 3.000 tuh sebenarnya tuh satu kali jajan aja udah habis gitu loh. Sedangkan teman-teman aku tuh pada bawa uang 10.000, 15.000, sampai ada yang 30.000 gitu, karena emang kayak disiapin banget sama orang tuanya gitu. Tapi aku nggak masalah, yang penting aku juga punya uang jajan. Ketika teman aku beli air minum, aku juga beli, seperti itu. Singkat cerita, saat itu aku tanya sama Fajar, malam-malam kan sebelum kegiatan itu paginya besoknya, aku tanya tuh malam-malam pas nggak lagi ngaji nih, Jar, lu besok ikut gak acara jalan sehat? Ikut deh kayaknya. Sekolah lu di urutan keberapa? Jadi kita itu nanti di baris ini, kalau nggak salah depan di lapangan, dan itu nanti akan diatur, ada door prize-nya juga. Pokoknya kita kalau misalkan kita ngikutin sampai selesai, kita nanti bakalan diundi gitu loh nomor door prize kita. Terus nanti kita bakalan dapat hadiah kalau misalkan kita beruntung. Nah, terus aku tanya urutan sekolah kamu nomor berapa. Jadi nanti ya siapa tahu bisa gitu lah kan. Sebenarnya nggak semua siswa itu bakalan ikut, karena pasti ada aja tuh siswa yang punya alasan untuk kayak malas saya ikut malas saya ikut gitu. Pokoknya ada aja mungkin siswa yang nggak ikut, jadi nggak semua siswa di sekolahan itu ikut. Dan aku mastiin si Fajar ikut atau enggak, ternyata dia ikut. Ya udah, sampai ketemulah besok di sekolahan, di acara tersebut. Terus apa ya, di sekolahan kita tuh nggak ngumpul, artinya kita langsung ke lapangan. Aku nyari-nyari teman-teman aku kan, udah di pagi hari itu acaranya dimulai jam 8. Acara mulai jam 8, aku berangkat ke sana tuh jam 7. Jam 7 aku udah nyampe di lapangan. Sepeda aku taruh di teman aku, karena kebetulan adalah teman aku dekat situ, namanya Agung. Kita biasanya tuh suka nebeng, suka naruh sepeda tuh di rumahnya si Agung, karena lapangannya itu dekat lah dengan sekolah. Nah, terus udah rame dari tingkat sekolahan, yang sekolah-sekolah terdekat itu udah pada rame datang ke sana. Aku duluan juga yang datang ke sana. Terus aku nyariin teman aku kan, dengan baju olahraga kita, dengan ciri khas sekolahan kita gitu masing-masing. Jadi kita bisa bisa berkumpul karena lihat seragam sekolah gitu. Terus aku lihat kok belum ada yang datang, dan di situ posisinya aku sama Daniel udah datang. Daniel, Nil, kita ke sana aja yuk, tungguin yang lain gitu. Udah banyak tuh, udah datang beberapa orang, datang. Kok Kak Aji nggak datang ya? Aku tuh sebenarnya pengen ketemu sama Kak Aji juga gitu loh. Aku sebenarnya pengen caper ke dia gitu, pengen caper sama dia, pengen jalan bareng sama dia, kan lumayan jauh gitu, lumayan jauh tahu. Route-nya itu kalau nggak salah 5 sampai 7 kilo jalan, yaitu muterin kota itu, muterin sampai nanti ketemu lagi di lapangan itu. Terus aku nggak ngelihat rombongannya Kak Aji, aku nggak ngelihat. Cuman kita udah dibarisin tuh, udah diarahin, silakan baris sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Kita udah berbaris. Terus akhirnya aku menemukan pujaan hati aku. Dia ada di depan, dan dia itu ternyata yang ngurusin siswa-siswa yang lain gitu. Jadi kayak dia sebagai pembinanya lah di situ, diminta sama sekolah gitu, dan dia juga termasuk perangkat OSIS kan. Jadi mau gak mau ya dia juga ikut ngebarisin gitu, walaupun dia nggak masuk di dalam barisan, dia di luar barisan, tapi dia ngerapiin kelas-kelas kita gitu. Terus aku kan udah sarapan, aku udah kuat, udah siap banget untuk ikut. Kita udah dibagiin nomor masing-masing, kita udah dapat nomor. Dan itu tuh pas dia ngasih nomor, itu kayak ngasihin itu tuh kan Kak Aji dan kawan-kawan.
pas aku itu tuh aku pengen banget dikasih nomor tuh sama Kak Aji. Nggak pengen gitu, maksudnya kayak teman-teman yang lain dapatnya dari anggota OSIS yang lain gitu, tapi kalau aku tuh pengennya dikasih sama Kak Aji. Jadi aku kayak pura-pura nggak lihat kalau kalau bukan Kak Aji yang ngasih, aku pura-pura nggak lihat gitu. Tapi kalau pas Kak Aji yang ngasih, aku bilang kayak kakak aku belum, kamu belum, ini belum ada. Terus dia nempelin di badan aku. Oh my god. Jadi nomor itu tuh ditempelin sama dia di belakang di depan, di dada gitu loh. Jadi semuanya itu tuh naruh nomor tuh di dada kita ditempelin. Dan oh my god. Aku seneng banget karena badan aku dipegang-pegang sama dia. Oh my god. Kalian bisa lah ngebayangin gimana sih, apalagi pada saat itu kan kita pakai baju olahraga gitu, dan itu ngejeplak banget kan. Badan aku kan bagus dulu badan aku bagus, sampai teman-teman aku aja tuh mikir kayak badan lo itu kayak gitar Spanyol ya kalau nggak salah. Terus kata dia mulai dari atas sampai ke bawah tuh body aku tuh bagus dulu. Kalau sekarang mungkin udah oversize ya, tapi kalau dulu tuh emang bagus gitu. Makanya si Doni aja senang sama badan aku. Kadang suka nyubitin dada aku, kadang suka megangin bagian bokong aku kayak gitu-gitu. Dia si Doni gitu. Doni pas zamannya aku SMP. Terus udah saat selesai itu tuh aku kan seneng karena Kaji pada saat itu ada di situ. Kita mulai dibunyiin peluitnya, pret gitu kan bunyi. Terus habis itu mulai jalan itu di paling pokoknya di depan itu tuh mahasiswa, terus tingkat SMK, SMA, SMP, MTS, terus SD, terus baru TK paling belakang. Jadi TK itu tuh kalaupun dia nggak ikut sampai selesai nggak apa-apa gitu, karena anak TK tahu sendiri lah gimana kalau anak TK itu didampingin sama gurunya. Tapi kalau kita yang anak-anak yang udah gede itu pada nggak didampingin sama gurunya, ikut paling depan banget gitu, ikut paling depan ngebuka jalan kayak gitu. Udah pokoknya sepanjang jalan itu tuh orang jualan aja, sepanjang jalan. Apalagi tuh di lapangan itu tuh orang jualan tuh rame banget. Terus sebenarnya kalau misalkan ibu aku lihat pasti bakalan pengen jualan juga tuh. Ibu aku kan kalau misalkan lagi ada momen-momen kayak gitu pasti dia seneng gitu. Jadi dia ya karena jauh juga sih, jadi dia nggak mungkin bisa ikut jualan di sana gitu. Kalau lapangan depan rumahnya Fajar mah pasti dia bakalan ikut jualan ibu aku. Apalagi nenek aku pasti bakalan semangat. Terus udah kita lanjut lagi. Kan ada kegiatan itu tuh sampai sore, dan itu tuh bener-bener kayak capek banget. Ada yang udah lari, ada yang jalan, ada yang kayak pengen buru-buru sampai selesai, pengen buru-buru nyampe. Dan itu tuh nggak ada jalan yang pintas gitu loh, jalan pintas itu nggak ada. Kita bener-bener kayak ngikutin arah gitu loh. Kalau kita ngelewatin jalan pintas, kita dianggap melanggar aturan dan kita bakalan gagal gitu. Jadi kita benar-benar harus sesuai dengan jalurnya gitu. Terus aku capek banget, aku berhenti dulu. Aku udah tertinggal sama teman-teman aku, nggak tahu lah kenapa. Pokoknya aku tinggal sendiri aja karena aku udah capek. Aku berhenti dulu di satu warung, aku jajan karena uang tadi aku dapetin. Terus aku minum dulu. Terus sebenarnya aku tuh bawa minuman juga, tapi tumbler aku tuh sebenarnya udah habis gitu. Aku pengen refill gitu kan. Terus karena kita ngelewatin pasar itu kan dekat rumahnya, dekat tokonya Kak Aji kan. Karena kebetulan aku tuh udah pernah dikenalin sama Kak Aji ke orang tuanya, dan aku juga ngeberaniin diri untuk kayak, ibu masih ingat gak sama saya? Saya kan temannya Kak Aji. Saya juga anaknya ini, aku sebutin nama ibu aku. Jadi ibunya Kak Aji tuh kenal. Oh iya, kenapa? Kamu lagi ikut acara Jalan Sehat ya? Aji juga ikut kok tadi gitu. Iya bu, ibu boleh nggak saya minta tolong refill air minum, soalnya air minum aku habis, aku nggak ada uang jajan lagi, kataku gitu, karena nggak ada uang saku lagi buat beli minum. Kasian banget sih kamu, kata dia gitu. Ya udah masuk aja, disuruh masuk. Di situ tuh banyak karyawan tokonya, dan toko beras kan. Terus kata si ibu, udah refill aja tuh di situ, ada galon di sana, kamu tinggal ambil sepuas kamu. Nanti kalau misalkan udah habis, ambil lagi aja gitu kan. Terus udah tuh kan aku isi dulu. Terus tiba-tiba dipanggil sama Fajar. Fajar ngelihat aku kan, woi ngapain lu di situ? Lagi ngisi minum, habis minumnya.
Ya udah bareng dah sama gua juga mau refill, boleh nggak? Boleh, ambil aja, kata si ibu gitu. Ya udah sama-sama nge-refill kan. Terus kata si ibu, masih berapa kilometer lagi? Masih 3 kilometer lagi bu. Oh alah masih lama ya. Nih ibu kasih uang jajan buat kalian berdua. Aku sama si Fajar dikasih jajan sama si ibu. Kataku, ah nggak usah bu, nggak usah, nggak apa-apa, ini udah lebih dari cukup, kata gitu. 3 kilo itu jauh banget. Kamu pasti bakalan habis ini air minum di tengah jalan. Kamu bilang tadi nggak ada uang kan? Nih nggak apa-apa, ibu kasih. Dikasih uang 20.000. Dan itu tuh berdua sama Fajar. Fajar yang baru datang aja langsung dapat juga. Kata si Fajar, "Hah, lo kenal sama si ibu ini?" Ya kenal lah, orang langganan tempat beli beras ibu aku. Terus juga dia kan ibunya Kak Aji. Oh iya, ibunya si Aji. Iya, ya udahlah, dapatlah lumayan, kata gitu kan. Terus ya udah tuh aku berdua sama Fajar sampai selesai, aku berdua sama Fajar. Daniel udah nggak tahu kemana, Rido nggak tahu kemana, Kak Aji juga nggak tahu kemana. Pokoknya udah pada jalan-jalan lah gitu, maksudnya udah pisah-pisah. Terus aku sama Fajar, Jar, gue capek banget Jar. Ya udah sabar. Bentar lagi selesai. Aku lihat itu petunjuk arahnya masih 2,5 kilo lagi. Masih lama banget gitu kan. Akhirnya kita tetap jalan. Aku udah lemes banget. Terus kata si Fajar, udah bisa kok gitu kan. Terus aku dipegangin tuh tangannya sama si Fajar kan, dipegangin. Kata dia kalau misalkan gak sanggup kita berhenti dulu nih. Karena di pinggir jalan itu pasti ada tempat tunggu gitu loh, kayak halte. Kita bisa duduk di sana dulu sampai nanti udah kuat baru jalan lagi gitu, karena waktunya masih lama itu tuh baru jam 11. Terus abis itu kan bisa istirahat juga untuk sholat zuhur gitu kan. Terus kataku, nanti kita berhenti ya di musola, kita sholat dulu. Kata Fajar, iya gue juga berhenti kok, ntar mau sholat gitu. Udah setelah itu tuh kita lanjutin lagi jalan. Kita ketemulah sama satu musola, dan di sana kita ketemu dengan Kak Aji. Musolanya lumayan agak gede. Terus aku ketemu sama Kak Haji, aku bilang, duh capek banget, masih lama lagi ya. Terus kata Fajar, sabar ngapa, dari tadi lu bilang capek mulu. Padahal aku tuh sebenarnya kayak caper sama Kak Haji doang. Terus kata Kak Haji gini, ya udah kalau capek nggak usah dipaksain. Lagian juga siapa sih yang nyuruh kamu untuk memaksakan diri, kan nggak ada. Ini juga yang kuat-kuat aja. Kan aku kayak diremehin dong sama Kak Haji. Kataku, emang aku nggak kuat? Aku kuat lah. Dari tadi saya dengar kamu ngomongnya capek-capek mulu. Ya kalau capek berhentilah. Terus kalau misalkan nggak kuat ya udah nggak usah ikut. Digituin sama Kak Haji. Mentang-mentang kamu kuat, aku bilang kayak gitu. Aku juga kuat kok, aku bisa jalan. Ya udah buktiin aja, bisa nggak sampai selesai. Ditantangin dong sama dia. Ya udah, aku kalau misalkan ditantangin sama dia, apalagi sama, oh my god, sama bebek aku gitu kan, aku jadi merasa tertantang. Aku kuat kok. Habis sholat ini aku bakalan seger lagi, kataku gitu. Ya udah, akhirnya kita sholat dulu. Sholat aku minta, ya Allah kuatin aku pengen sampai selesai, aku pengen dapat hadiah, aku pengen nggak dianggap lemah lagi sama Kak Haji, aku pengen dianggap sama Kak Haji, kayak gitu-gitu doaku waktu itu. Terus Fajar bilang, lama banget sih lu, doain apa sih lu gitu kan. Apa sih, orang gua doa semoga dapat hadiah. Oh iya, doain gua juga ya. Wah lu kan juga habis sholat. Iya, barangkali kalau double doanya kan bisa dikabulin. Emang bener-bener si Fajar waktu itu. Fajar kepisah sama teman-temannya, aku kepisah juga sama teman-temanku. Tapi karena aku bisa ketemu sama dia, akhirnya aku sama si Fajar ini sampai selesai. Terus kata dia, ntar lo pulang sama gua aja deh. Emang lo bawa motor? Bawalah, gue dari rumah tadi bawa motor, tenang. Serius? Oke. Tapi gue pakai sepeda tahu. Udah, sepeda lu tinggalin aja, ntar aja sepedanya dipakai buat besok aja pas pulang sekolah. Tapi gue bilang dulu kali ya sama si Agung, kagak usah. Lagian lu juga nyari si Agung di mana? Serame ini tempat orang. Iya juga sih, gue juga kepisah lagi sama dia. Udah biarin, tinggalin aja sepedanya. Lagian sepeda lu aman kok di rumah temen lu. Iya sih, kan sepeda juga ditaruhnya di tempat parkiran sepedanya rumahnya si Agung gitu. Jadi nggak bakalan hilang gitu. Terus udah selesai dari situ tuh kita lanjutin lagi. Di detik-detik terakhir itu bener-bener lemes banget kaki aku. Kalian pernah ngerasain kayak bener-bener lemes, kayak nggak bisa digerakin, tapi mau gak mau harus selesai gitu kan. Aku bener-bener, terus tiba-tiba itu dari belakang aku tuh Kak Aji sama temen-temennya kayak, ayo katanya kuat dari tadi
kayaknya mau berhenti itu, kayak mau udah selesai itu, kayak gitu kan, diremehin mulu kan sama dia. Apa sih, orang aku masih kuat kok. Ketahu gitu kan. Kalau nggak kuat lu bilang aja, ya nggak gitu kan, sama teman-teman kayak gitu. Kataku, lihat aja ntar aku buktiin ya aku kuat. Kalau misalkan aku kuat gimana? Apa yang kakak kasih sama aku? Ya udah buktiin dulu aja. Kalau misalkan emang terbukti kuat, ya udah ntar aku bakalan traktir kamu deh. Bener ya, awas kalau misalkan bohong. Iya, kata dia gitu. Terus dia kabur, dia lari sama teman-temannya lari. Terus aku bilang, awas ya, aku bakalan buktiin. Jangan ditraktir, aku bakalan bisa dapetin hati kamu. Dalam hati aku kayak gitu, tapi Fajar nggak bakalan dengar. Terus kata Fajar, kenapa sih dia usil banget, jahil banget sih, bisa bisa kayak gitu mulu sama lo. Udah biarin, itu juga cuman bercandaan doang. Emang dia suka kayak gitu ya di kelas, di sekolahan? Ya nggak tahu, orang dia kelasnya beda, dia kan kelas 12, aku kan kelas 11. Oh, tapi lucu sih orang kayak begitu. Sebenarnya tuh orangnya baik sih. Ya iyalah, baik orang kayak gitu mah nggak usah terlalu diopenin. Kalau misalnya kita openin, kita baper, kita nanti sakit hati sendiri. Iya juga sih dek, lu keren juga sih dek. Yalah, lu kenal gue dari kecil bro. Elah. Nggak cocok banget aku pakai bro-broan sama Fajar, tapi kan ya udahlah gitu. Terus aku sama Fajar selesai, alhamdulillah sampai di finish, yeay kataku gitu kan, teriak-teriak sampai lompat-lompatan sampai ada tenaga lagi. Terus Kak Aji ngeliatin aku kan, kata dia gini, kalau nggak dikasih kayak gitu juga nggak bakalan kuat. Apa sih buktinya, kan aku udah sampai selesai. Mana janjinya? Katanya mau traktir aku. Ayo, mana janjinya? Terus aku kesempatan untuk mepet-mepet sama dia. Aku kesempatan banget untuk mepet sama dia. Mana? Katanya mau traktir aku. Aku pegangin tangan dia. Oh my god. Kalian gak usah cemburu, gak usah iri ya sama aku. Oh my god. Aku bener-bener waktu itu memanfaatkan banget situasi. Aku mepet-mepet ke badan dia kayak, mana katanya mau traktir aku, ini buktinya aku udah sampai finish nih ya. Iya besok, sabar kenapa, kata dia gitu kan. Ya udah besok aku tunggu ya, awas kalau misalkan besok aku nggak ditraktir, aku bakalan marah besar, kata gitu. Semarah apa sih, emang aku takut sama kamu, kata dia gitu. Ya awas aja, lihat aja kalau misalkan bohong, kata dia gitu. Kata dia cerewet banget sih, kayak cewek gitu. Ya bodoh amat, bodoh, emang aku kayak gini gitu kan. Terus kataku, udahlah aku kesana, siapa tahu aku dapat door prize, terus aku nanti aku panas-panasin, kataku gitu. Terus aku kabur. Terus kata Fajar, dek, lo kemana sih, lari-larian mulu, tungguin gua ngapa? Ayo buruan Jar, buruan. Dia juga kabur, lari si Fajar ke aku ngejar. Terus di lapangan itu udah ada kayak ada piala, piagam, terus ada panggung besar banget, terus ada acara-acara musik juga. Terus habis itu baru deh pengumuman siapa yang menang, siapa yang pertama kali memijakan di finish. Terus siapa yang beruntung dapatin door prize. Waktu itu hadiahnya banyak banget. Dan kalian tahu apa yang aku dapatin waktu itu ketika diumumin yang menang itu tuh emang nggak mungkin aku. Tapi aku dapatin door prize waktu itu. Aku dapat raket sama aku dapat cooknya. Jadi ada raket, ada cooknya sama tasnya. Jadi itu tuh aku seneng banget, itu adalah hadiah teristimewa yang aku dapetin. Dan itu tuh aku bisa main sama Fajar sepuasnya, karena biasanya aku minjem kan punya Fajar. Dan kalau untuk di sekolah, kalau misalkan disuruh bawa raket, aku jadi punya raket sendiri gitu. Jadi aku seneng sih dapat raket waktu itu. Tapi pas mau pulang itu aku nggak ketemu sama Kaji, kayaknya dia langsung pulang karena dia nggak dapat door prize, dia nggak dapat. Terus udah dari situ aku langsung pulang juga sama Fajar karena udah mau malam, udah mau maghrib. Terus ntar malam juga ngaji. Jadi udah deh, aku tinggal nungguin apakah benar aku ditraktir sama Kak Aji besok. Dan itu adalah momen yang aku tunggu-tunggu banget. Karena kenapa? Karena aku pengen tahu dia tepatin janjinya atau tidak. Kalian dengerin ceritaku besok ya. Ini hujan jadi aku nggak bisa lanjutin dulu ceritanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.